Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perawat-perawat di Jawa Barat, saat ini saya Krisna Wisnusakti akan memandu podcast DPW PPNI Jawa Barat untuk saat ini. Sekarang saya sudah bersama dengan Ketua DPD PPNI Kota Cimahi, yaitu Bapak Dianto. Ya. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, barusan habis jalan-jalan. Jalan-jalan ya Pak ya. Ini pemirsa, kita sedang di acara peringatan HKN DPW PPNI Jawa Barat ya di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Mungkin saat ini terdengar suara-suara ya yang dangdut ya. Tapi kita nyanyi aja Pak Dianto ya. Siap. Iya. Bapak sekarang sibuk apa Pak? Sekarang sibuk selain sebagai Ketua DPD, harian kerja saya ya di rumah sakit sebagai perawat, sebagai kepala IGD, dan samping itu juga kadang-kadang instruktur ya gawat darurat. Iya, di gawat darurat Pak. DPD Cimahi aman Pak sekarang Pak? Alhamdulillah DPD Cimahi sampai saat ini kondusif dan insya Allah aman. Ya. Baik, perlu diketahui juga mungkin DPD Cimahi juga lagi membangun sekretariat Pak ya? Ya, untuk DPD Cimahi sekarang kita sedang berjuang untuk membangun gedung sekretariat, mudah-mudahan ya untuk langkah pertama ini dan langkah selanjutnya insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran dan support dari semua anggota. Amin. Mudah-mudahan kedepannya PPNI sudah Cimahi khususnya sudah mempunyai sekretariat dan kelengkapan semuanya Pak ya. Baik. Dan juga terima kasih untuk DPW PPNI Jawa Barat yang sudah mensupport untuk pembangunan gedung ini. Baik. Pak, saat ini tuh sedang tren nih undang-undang keperawatan dimasukkan dalam pembahasan Omnibus Law. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan gimana sih Pak awalnya perjalanan undang-undang keperawatan tersebut Pak? Undang-undang keperawatan saya mengalami ya untuk perjuangan untuk sampai goal undang-undang keperawatan kita berjuang beberapa puluh tahun ya, untuk kalau dibilang puluh tahun dekade gitu kan, sehingga pada tahun 2014 kita alhamdulillah ya undang-undang keperawatan diresmikan sebagai undang-undang ya, walaupun memang perjuangannya cukup alot dan penuh penuh perjuangan lah sampai kita terjun untuk memperjuangkan undang-undang ini. Ya. Baik, artinya sudah beberapa tahun ini undang-undang keperawatan sudah berjalan dengan baik ya Pak. Alhamdulillah dengan adanya undang-undang keperawatan ya untuk profesi keperawatan sampai saat ini bisa terstrukturisasi, terorganisir dengan baik dan mudah-mudahan menjadi profesi yang mandiri. Ya. Amin Pak. Berarti dengan adanya undang-undang ini perawat istilahnya sudah nyaman ya Pak ya. Dengan sudah mulai diundang-undangkan di tahun 2014 ya mungkin Pak ya. Nah, kira-kira dampaknya apa ya Pak ya ketika undang-undang keperawatan itu dimasukkan ke dalam pembahasan undang-undang kesehatan dengan metode Omnibus Law ya? Mungkin pertama ya dulu ya kita flashback dulu sebelum ada undang-undang keperawatan, perawat itu memang ya banyak yang pekerjaan yang memang pekerjaan yang di luar keprofesian perawat, banyak yang harus kita kerjakan ya, kemudian banyak profesi ya kompetensi profesi lain juga kita kerjakan. Nah, sejak ada undang-undang keperawatan ini, perawat terstruktur dalam pekerjaan profesinya, ya, kompetensi keperawatannya jelas, apa yang mulai tingkatan keperawatannya jelas juga. Nah, mungkin sekarang dampak dengan adanya Omnibus Law ini, ya, dengan adanya strukturisasi yang sudah terbentuk di dalam profesi perawat, mungkin akan berubah, ya, sehingga dari yang tadinya profesi ini kemandirian mungkin akan saya belum tahu kedepannya seperti apa dengan adanya Omnibus. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari efek Omnibus Law yang misalkan ketenaga kerjaan dan lain-lain itu akan banyak mungkin daya saing lebih tinggi, sehingga perawat-perawat yang kita nih organisasi PPNI ya, Perawat Nasional Indonesia, kalau kita tidak bisa mengembangkan potensinya mungkin akan kalah bersaing dengan perawat-perawat yang asing yang masuk ke Indonesia, sehingga kemungkinan banyak kalau kita memang ini banyak perawat Indonesia yang jadi penonton ya untuk pemilu. Nah, itu mungkin hal-hal akan berdampak yang kurang baik ya Pak ya, banyak ada perawat mungkin, ya dengan konsep yang sekarang undang-undang kesehatan ini ya, Omnibus Law ini
saya secara pribadi melihatnya bahwa untuk tenaga keperawatan itu struktur organisasi OP ini mungkin perannya akan semakin sangat terbatas untuk profesi, sehingga nanti ya saya khawatirkan adanya kemandirian perawat ini akan terganggu. Baik Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa OP sangat dikit nanti perannya ya. Nah, sekarang apa Pak yang sudah dilakukan PPNI terhadap dengan adanya isu undang-undang keperawatan ini dimasuk ke dalam pembahasan Omnibus Law? Untuk sekarang perjuangan dari PPNI ini ya diharapkan bahwa undang-undang keperawatan ini tidak dimasukkan ke dalam Omnibus Law ini ya, sehingga tetap dipertahankan sebagai undang-undang keperawatan ya. Mungkin kalau ini walaupun ada revisi tetap namanya undang-undang keperawatan supaya nanti profesi ini tetap mandiri gitu. Oke, Pak, terakhir nih Pak, harapan Bapak terhadap pemerintah maupun terhadap anggota DPR Pak, seperti apa Pak? Harapan kami sebagai sekarang ya pengabdi abdi masyarakat, misalkan dalam bidang keperawatan, profesi keperawatan, yang dirasakan sampai saat ini untuk tingkat kesejahteraan memang masih di bawah ya, di bawah dengan profesi yang lain, mungkin terutama yang memang ada di rumah sakit yang standar gajinya masih di bawah UMR, yaitu harapan kami kepada pemerintah minimal menyamakan standar UMR lah untuk gaji untuk perawat, kemudian untuk membantu DPR RI juga, DPRD, DPR RI membantu bahwa undang-undang keperawatan ini tidak dimasukkanlah ke dalam program Omnibus Law ini. Baik, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Dianto selaku Ketua DPD PPNI Kota Cimahi. Ya, terima kasih Pak Krisna. Ya, semoga Bapak selalu sehat dan bisa mengembangkan PPNI Cimahi menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih sahabat perawat Jawa Barat. Itulah diskusi singkat saya dengan Ketua DPD PPNI Kota Cimahi. Ya. Kita ketemu lagi dalam podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Ya, selamat Hari Kesehatan Nasional. Iya. Sehat untuk semua. Baik. DPD PPNI Jawa Barat lebih dekat, dirasakan bermanfaat.